Shalom BPCC, selamat pagi. Senang sekali saya menyapa Anda di minggu ketiga dalam bulan ini. Kita akan segera memulai ibadah kita, dan sebelumnya mari kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau kuat. Engkau adalah Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Pada hari ini kami akan segera memulai ibadah kami, biar kami menghormati Engkau dengan semua yang Engkau beri, anugerah yang berlimpah yang Engkau curahkan kepada setiap kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan memulangkan ucapan syukur kami bagi Bapa yang ada di surga. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Sahabatku
Tuhan, dengan mata memandang Tuhan Yesus, berlari sampai menang, berlari sampai akhir, takkanlah semua dosa yang merintangi. Ku mau segera dan panggilanmu, sebab kau sanggup menjaga langkahmu.
Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas waktu yang Kau berikan untuk kami belajar sebagian dari kebenaran-Mu Bapa. Pakailah hamba-Mu ini sebagai saluran untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada jemaat, sehingga apa yang disampaikan ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapa, urapi lidah bibir dan pemikiran serta seluruh hidup hamba-Mu ini, supaya boleh menyampaikan kebenaran-Mu dengan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Kita akan belajar bersama-sama dari Matius pasal yang ke-11 ayat ke-28 sampai 30. Mari kita baca bersama. Dimulai dari ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini adalah ayat yang sering kita dengar, terutama ayat yang ke-28 ya. Ini ayat kesukaan banyak orang Kristen. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, ayat ini berada di dalam satu perikop yang berjudul Ajakan Juru Selamat. Dan ini adalah ayat-ayat terakhir Bapak Ibu ya. Kalau kita perhatikan pasal Matius pasal 11 ini ada 30 ayat, dan ini adalah satu rangkaian dengan dalam perikop yang berjudul Ajakan Juru Selamat. Nah, kebanyakan orang menjabarkan ayat-ayat ini berhenti di ayat ke-28 Bapak Ibu. Padahal kita mesti mengerti bahwa satu perikop itu tidak boleh dipisahkan ayat per ayat. Ya, jangan belajar ayatiah tapi belajar alkitabiah. Jadi kita mempelajari konteks ayat ini, kita belajar di 3 ayat terakhir dari pasal yang ke-11 ini. Jangan berhenti hanya di ayat 28 Bapak Ibu, karena di bagian berikutnya itu ada hal-hal yang justru penting dan menegaskan kenapa Tuhan Yesus mengatakan marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Bukan tanpa alasan kalau Tuhan Yesus menawarkan tawaran ini ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan belajar sebagian kebenaran dari ayat ini, dan kita akan mulai membaca ayat 28 dan 29 dulu ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saya memberikan penekanan kepada 2 kata dalam 2 ayat ini, yaitu kelegaan dan ketenangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kedua kata ini sebenarnya diterjemahkan dari satu kata yang sama, yaitu anapauo, yang artinya cukup banyak, tetapi semua itu bicara mengenai perhentian. Ya, jadi kalau kita arti dari kata anapauo ini adalah perhentian. Jadi kalau kita sambung 2 ayat ini dan diterjemahkan bebas, maka ayat ini kira-kira bisa dibaca demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi perhentian kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, supaya jiwamu dapat hidup dalam perhentian itu. Jadi orang-orang yang letih lesu dan berbeban berat datang kepada Tuhan Yesus untuk mendapat perhentian. Tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Setelah kita datang mendapat perhentian itu, maka Tuhan Yesus memerintahkan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, supaya kamu tahu bagaimana hidup, bagaimana seharusnya hidup dalam perhentian yang kuberikan itu.
Oke, jadi saya ulang sekali lagi ya. Orang yang letih, lesu, dan berbeban berat ini datang kepada Tuhan Yesus untuk menemukan perhentian, mendapatkan perhentian. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Kemudian Tuhan Yesus memerintahkan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, supaya jiwamu tahu bagaimana seharusnya hidup dalam perhentian itu. Ya, belajar kepada Tuhan Yesus bagaimana hidup seperti gaya hidupnya, seperti Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu tidak hanya menawarkan berhenti, enggak, tetapi kemudian menawarkan bagaimana seharusnya kita belajar kepada Tuhan Yesus untuk tahu bagaimana hidup, menghidupi kehidupan kita dalam perhentian itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang membuat manusia letih lesu dan berbeban berat? Dari yang saya pahami itu ada dua hal, ya. Yang pertama itu masalah, Bapak Ibu. Ya, masalah ini pun terbagi dua. Jadi masalah yang kita buat sendiri, ya, yang seringkali terjadi kalau kita ceroboh, Bapak Ibu. Misalnya begini, hari-hari ini Denpasar kan sudah mulai berangin nih, Bapak Ibu ya. Nah, kita naik motor tanpa jaket, cuaca dingin, pulang-pulang masuk angin lah kita, ya, flu bersin ya. Atau yang kedua gini, kita naik mobil nih, tapi ngantuk banget. Kita bukannya berhenti tapi maksa, terus terjadi kecelakaan. Ya, nah kecelakaan ini jangan salahkan, wah iblis bikin, enggak. Karena salah kita sendiri, kita mengantuk, kenapa kita maksa terus nyetir mobil? Ya, harusnya kita berhenti sebentar istirahat, kemudian melanjutkan perjalanan. Ya, ini masalah kita ciptakan sendiri, yang kita buat sendiri. Masalah yang timbul sudah tahu sakit, memiliki punya ini kolesterol tinggi misalnya, masih suka makan babi, makan sate kambing, akhirnya pusing kepalanya, ya, nggak bisa bangun berapa hari. Kenapa? Ya karena kita tahu bahwa kita ini memiliki hal yang tidak boleh kita lakukan, malah kita langgar, terus berakibat. Nah, itu masalah yang timbul karena kita buat sendiri. Nah, masalah yang kedua adalah gini, masalah yang terjadi di luar kendali kita, yang terjadi karena Tuhan izinkan untuk menyempurnakan karakter kita. Ya, kita sudah naik mobil baik-baik, ya, tidak melanggar, minggir, ya, pelan dan tidak dalam kecepatan yang wajar. Tiba-tiba dari belakang kita ditabrak orang. Ini kejadian yang terjadi di luar kendali kita, di luar kehendak kita. Kita sudah hati-hati, ditabrak orang juga. Terus kita bertanya, kenapa bisa ditabrak ya? Padahal saya sudah pelan. Nah, mungkin tadi sebelum berangkat atau tadi pagi waktu kita bangun, kita bilang sama Tuhan gini, Tuhan ajar aku supaya aku bisa sabar, Tuhan. Entah, ya, Tuhan nggak mungkin kasih kita kesabaran jeder gitu, nggak mungkin. Tuhan ajar kita lewat peristiwa. Maka kita mengalami ditabrak orang, ya. Wah, kita marah nggak? Katanya mau belajar sabar, ya. Tabrak. Wah, gimana sikap kita? Bagaimana respon kita terhadap peristiwa itu? Ini belum lagi peristiwa-peristiwa yang timbul, masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi pada hidup kita melalui orang-orang terdekat. Ya, melalui orang tua, anak, bahkan pasangan hidup, Bapak Ibu. Ya, timbul. Kita diproses itu untuk menyempurnakan karakter kita. Nah, contoh yang nyata di sini adalah Ayub. Ya. Ayub itu orang saleh, Tuhan pun mengakui. Coba iblis, kamu lihat nggak tuh si Ayub tuh, hambaku yang saleh, orang paling saleh di zamannya. Coba, ya. Jadi kalau jadi orang saleh, Anda ingin hidup suci, Anda ingin hidup seperti yang Tuhan mau, menjadi orang baik, jadi orang saleh. Itu bukannya mendapatkan pujian loh, Bapak Ibu, seringkali. Kita akan dihadapkan pada ujian-ujian. Contoh Ayub tadi. Iblis, kamu lihat enggak hambaku Ayub, orang yang saleh? Lihat Tuhan. Ya dia saleh lah. Orang engkau lindungi, coba cabut itu pagar perlindunganmu. Masih dia saleh? Wah, Tuhan cabut.
Bencana demi bencana timbul ya, mulai dari ternaknya habis, anaknya mati, hartanya habis, sampai dia sakit. Tapi Tuhan bilang, hanya sayangkan nyawanya. Ya. Iblis tidak boleh sentuh nyawanya Ayub. Iblis boleh menyentuh fisiknya saja. Dan ini bertubi-tubi loh Bapak Ibu. Bertubi-tubi, ya. Tetapi apa yang terjadi? Ayub bertahan dalam ujian itu. Sampai pada akhirnya di ayat yang belakang-belakang di kitab Ayub, Ayub mengatakan apa? Dulu aku mengenal engkau dari kata orang. Ya. Mengenal engkau dari kata orang, tapi sekarang aku mengalaminya sendiri. Bahkan kalau engkau uji aku akan keluar seperti emas. Jadi menjadi orang salah itu bukan kemudian berarti hidup Anda nyaman loh Bapak Ibu. Seringkali orang-orang yang justru ingin mengejar kesucian, mengejar kesempurnaan di dalam Allah, itu justru mendapat masalah dalam tanda kutip yang diizinkan Allah untuk menyempurnakan karakter kita. Dan Bapak Ibu harus paham, ini bukan perkara mudah. Ya, Bapak Ibu, bukan perkara mudah. Jadi ada dua macam masalah yang kita alami. Yang pertama masalah yang kita buat sendiri, dan masalah yang timbul terjadi di luar kendali kita karena Tuhan izinkan untuk menyempurnakan karakter kita. Ya. Ini yang membuat manusia letih lesu dan berbeban berat, masalah. Padahal Bapak Ibu, ada masalah yang jauh lebih besar untuk kita perhatikan, yaitu masalah nasib kekal kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mesti sadari bahwa hidup kita ini menentukan kita nanti dimuliakan di kekekalan atau binasa. Kita hidup nyaman-nyaman, enak-enak tanpa masalah, hati-hati ya. Atau terlalu banyak masalah sampai kemudian menghujat Tuhan, hati-hati. Ya. Pikirkan bahwa ada masalah yang terbesar, yang bahkan lebih besar dari semua masalah hidup kalau kita gabungkan, yaitu nasib kekal kita. Ya. Dan ini harusnya menjadi satu-satunya masalah yang harus kita geluti dengan segenap hidup kita. Pikirkan Bapak Ibu, ya. Kita sekarang menghadapi masalah apa hari ini? Apa masalah yang saudara hadapi hari ini? Bandingkan dengan masalah kekekalan. Masalah Anda akan jadi kecil. Percaya saya Bapak Ibu. Dan ini bukan melewat proses yang ringan. Saya tahu setiap orang mengalami masalah, mau ringan mau berat, itu pasti berat. Pasti dianggap berat pada waktu mengalami, betul nggak? Pasti apapun masalah itu. Makanya manusia jadi letih lesu dan berbeban berat karena masalah. Bukan Pak salah loh ya, bukan ya, tapi masalah. Masalah yang terus mengguncang hidup kita. Ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu, apa yang membuat manusia menjadi letih lesu dan berbeban berat? Yang kedua itu adalah keinginan. Keinginan. Anda ingin punya rumah? Oke, kerja keras, ya. Sampai akhirnya terjadi kita punya rumah. Kemudian setelah punya rumah mulai berpikir, ya, bagaimana ngisi rumah ini ya? Wah, mulai beli perabot. Itu menghabiskan ini loh, pikiran kita juga, ya. Kemudian mulai berpikir lagi apa? Rumah lebih besar. Sudah dapat rumah lebih besar, wah pingin punya taman lebih besar lagi tanahnya, belanja lagi, ya. Terus, ya, pingin punya mobil, mulai dari motor, kemudian naik ke mobil niaga, mobil keluarga, sampai akhirnya kepingin punya Mercy, kepingin punya BMW, pingin punya Jaguar, Alphard dan lain sebagainya. Semakin meningkat kemampuan hidup seseorang, maka keinginan itu juga semakin besar, Bapak Ibu. Ini problem loh. Nggak apa-apa Pak, orang kita mampu beli. Betul, nggak apa-apa, silakan aja. Tapi kalau keinginan itu kemudian tidak kita kendalikan, sampai merenggut seluruh hidup kita, habis di situ. Dan ujung-ujungnya Anda melupakan Tuhan gara-gara keinginan itu, Anda binasa loh Bapak Ibu. Ya, karena keinginan kita jadi stres, ya. Itu tadi letih lesu berbeban berat. Kenapa? Kok nggak nyampe ya keinginan itu, nggak dapet ya. Ya, maka kita mesti belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ya, apa yang kita butuhkan,
Kalau kita ingin membeli suatu barang, kita mesti melihat itu kebutuhan atau keinginan. Kita butuh tas nih, kalau cewek ya, perlu tas untuk pergi ke pesta atau apa. Kalau kita mampunya beli tas harga ratusan ribu atau juta, ya, jangan mimpi punya tas Hermes yang harganya 200 juta, Bapak Ibu. Mampunya kita beli tas yang paling mahal, itu harga ya 1-2 juta misalnya, ya. Jangan ingin tas Hermes yang Hermes atau Hermes itu ya manggilannya, atau Cartier misalnya yang harganya ratusan juta. Sudah, itu akan menguras tenaga, menguras pikiran Bapak Ibu karena keinginan itu ya. Wah, mimpi pengen punya tas mewah. Itu kalau kita tidak kendalikan itu, maka merenggut itu. Keinginan itu merenggut kita. Ya. Sampai kita lupa akan Tuhan. Tidak sesederhana yang saya ngomong Bapak Ibu, memang ini prosesnya akan panjang. Ya. Atau ada orang-orang yang punya hobi. Demi hobinya itu dia habiskan semua uangnya. Demi hobinya itu dia habiskan seluruh waktunya. Demi hobinya itu dia bahkan melupakan Tuhan. Melupakan Tuhan. Tuhan nggak penting, ya. Padahal kita ini nasib kekal kita ditentukan bagaimana kita hubungan kita dengan Tuhan, Bapak Ibu. Ya, jiwa atau hati manusia itu seperti lubang tak berdasar yang tidak pernah bisa dipuaskan. Yeremia 17 ayat 9 berkata, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Ya, hatinya sudah membatu, ya, sudah diikat oleh keinginan, ingin dipuaskan, ya, ingin dipandang oleh orang, ingin dihargai oleh orang, ya, akhirnya bermimpi, berusaha memuaskan semua keinginannya sampai hatinya membatu, sudah tidak ada titik balik untuk mengenal Allah lagi, ya, diajak hidup seperti Tuhan Yesus hidup, nggak bisa, membatu, ya. Maka keinginan ini membahayakan kalau kita tidak bisa mengendalikan. Lalu Pak, bagaimana mungkin manusia bisa hidup tanpa keinginan? Benar, tanpa keinginan ini orang nggak bisa punya passion, betul, ya, nggak bisa maju, betul. Tetapi keinginan itu harus kita arahkan sepenuhnya kepada Tuhan dan kerajaannya saja. Seluruh perbuatan, pekerjaan, apapun yang kita lakukan, ya, dalam hidup ini, itu harus kita arahkan hanya kepada Tuhan, Bapak Ibu. Ya, memang dalam hidup ini kita harus menggali segala kemampuan yang kita miliki, supaya kita bisa berkarya. Ya, kemudian dari karya itu kita bisa menghasilkan uang atau kekayaan atau hasil, ya Bapak Ibu, hasil. Sehingga saya berani bicara begini Bapak Ibu, kita jangan cuma ingin jadi kaya, kita harus menjadi sangat kaya. Artinya kita harus maksimal menggali potensi dan mengerjakan potensi yang kita miliki itu, supaya yang pertama kita tidak menjadi beban bagi orang lain. Yang kedua, dengan prestasi itu kita memuliakan Tuhan. Ya, dengan prestasi itu kita memuliakan Tuhan. Jadi tidak menjadi beban buat orang lain, dan dengan prestasi yang kedua, dengan prestasi itu kita memuliakan Tuhan. Itu yang harus kita pikirkan Bapak Ibu. Keinginan itu harus kita arahkan untuk Tuhan semua. Ya, kita ingin ini, tanya sama Tuhan, benar enggak Tuhan Engkau izinkan aku punya barang ini? Ya, ingin punya handphone yang termahal, yang paling baru, tanya, Tuhan, Engkau izinkan nggak aku punya barang ini? Ya, bukan nggak boleh punya keinginan loh. Terkadang yang menggoda kita adalah begini. Pada waktu kita ingin kita punya duit, padahal keinginan itu Tuhan tidak izinkan. Tapi kita paksa beli aja. Akhirnya kita terjebak terus. Ya. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan biarkan diri kita letih, lesu dan berbeban berat karena terjerat keinginan. Caranya gimana? Jangan punya keinginan yang tidak pantas. Jangan punya keinginan yang tidak patut.
Jangan punya keinginan yang duniawi, apalagi sampai berbuat dosa. Anda korupsi demi supaya punya mobil mewah. Anda mencuri, Anda berjudi, dan lain sebagainya. Ini belum termasuk keinginan-keinginan yang di luar duit loh. Hawa nafsu, saudara. Ya, keinginan lihat lawan jenis misalnya. Ya, keinginan lihat lawan jenis kemudian tertarik dan kemudian terjadilah perzinahan, ya, perselingkuhan dan lain sebagainya. Ya, belum lagi nanti keinginan-keinginan yang lain. Pokoknya yang fana, yang duniawi aja. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Matius 11 ayat 28 ini sebenarnya adalah panggilan bagi orang percaya untuk berhenti mengejar segala keinginan fana. Kemudian juga berhenti untuk berpikir terlalu keras tentang masalah hidup yang dihadapi. Ya. Supaya apa? Supaya kita bisa mengenakan gaya hidup Tuhan Yesus. Jadi kita ini berhenti, ya, terikat dengan masalah, terikat, saya lebih suka pakai kata memberhalakan masalah. Jadi kita mikir masalah itu sampai nggak mikir Tuhan. Ini memberhalakan masalah loh Bapak Ibu. Ya, berpikir keras soal masalah itu, tertuju pada masalah itu sampai kita melupakan Tuhan. Ini namanya memberhalakan masalah. Masalah itu yang saudara sembah, bukan Tuhan. Hati-hati loh Bapak Ibu. Kelihatannya benar ya. Wah, mikir masalahnya biar selesai Pak. Enggak, masalah itu dihadapi. Memang perlu proses Bapak Ibu. Perlu proses. Sampai kita bisa memandang bahwa Tuhan itu lebih besar dari masalah itu. Sehingga fokus hidup kita kembali ke Tuhan, bukan ke masalah itu. Gampang Pak? Nggak gampang. Bapak Ibu, percayalah. Saya ini dalam proses-proses hidup saya mengalami banyak hal yang seperti itu. Sampai saya belajar, Bapak Ibu, bagaimana saya berhenti letih lesu berbeban berat agar saya ini bisa mengenakan gaya hidup Yesus. Ya. Jadi untuk tujuan kekal, tujuan hidup kekal inilah Tuhan Yesus menawarkan perhentian itu Bapak Ibu. Ketika kita berhenti memiliki keinginan, ketika kita berhenti memberhalakan masalah di dunia ini, barulah kita bisa belajar bagaimana seharusnya hidup dalam perhentian ini. Ya, nangkap ya Bapak Ibu ya, kita berhenti supaya kita belajar bagaimana seharusnya hidup dalam perhentian itu. Kita datang kepada Tuhan yang menawarkan perhentian. Kemudian kita belajar kepada Dia bagaimana seharusnya hidup dalam perhentian itu. Ya, nah sekarang kita masuk ke ayat 29, masih berhubungan Bapak Ibu ya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ini teladan Bapak Ibu ya. Orang yang ingin hidup seperti Tuhan Yesus itu harus punya sikap hati yang lemah lembut dan rendah hati. Percayalah Bapak Ibu, ini nggak mudah ya. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, ini dua sikap yang nggak mudah, percayalah ya. Dan jiwamu akan mendapat perhentian. Bapak Ibu, saya teringat pada waktu saya mempersiapkan renungan sharing ini Bapak Ibu, saya teringat satu analogi yang mungkin tidak tepat benar, tapi bisa dijadikan gambaran ya, tentang dua ekor kerbau Bapak Ibu. Ya, orang yang membajak sawah itu ada yang pakai satu ekor kerbau ya, ada yang pakai 2 ekor gitu ya. Ini saya bicarain 2 ekor. Ya. Si petani ini memakai 1 ekor lembu dewasa, dan entah bagaimana kerbau yang kedua ini adalah kerbau muda. Ya. Nah, kerbau dewasa dan kerbau muda yang besarnya mungkin setengah dari kerbau dewasa. Saudara bisa bayangkan enggak apa yang terjadi pada waktu mereka berdua membajak sawah? Jadi kerbau yang dewasa ini melangkah 1 kaki, 1 langkah. Kerbau muda ini perlu 2 langkah. Demikian seterusnya. Sampai kerbau muda ini dewasa dan bisa menyamakan langkah dengan kerbau dewasa yang satunya.
Kita ini adalah kerbau muda, Bapak Ibu, yang sedang belajar bagaimana cara hidup seperti teladan Tuhan Yesus yang rohaninya dewasa. Percaya nggak Bapak Ibu, kita tertatih-tatih, ya, belajar, ya, tidak jaminan siapapun saudara sudah hebat di pelayanan seperti apa, tapi kalau saudara tidak menyadari bahwa ada kuk yang dipasang oleh Tuhan Yesus di bahu saudara, supaya saudara belajar bagaimana hidup seperti Dia, maka pelayanan Anda itu adalah pelayanan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena ini jelas, pikulah kuk yang kupasang adalah perintah agar kita mengikatkan diri kepada Tuhan Yesus. Mengikatkan diri artinya apa? Kita yang mengikatkan diri, kita yang menyerahkan diri, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, mengikatkan diri kita kepada Tuhan Yesus dan belajar bagaimana hidup seperti Dia. Dan dengan teladannya Dia memberi contoh betapa Dia lemah lembut dan rendah hati, ya, sabar menanti kita balik. Percaya nggak Bapak Ibu? Tuhan itu sabar loh, panjang sabar, bener, ya. Kita mengejar kita hidup dalam masalah, terkungkung masalah, memberhalakan masalah. Tuhan Yesus sabar, lihat sampai kapan kamu berhenti, nak? Atau kita sibuk mengejar keinginan kita, kemana kita pergi, lari ke sana kemari, menghabiskan ini, menghabiskan itu, ya, memuaskan keinginan daging hati kita yang tidak pernah puas sebenarnya. Tuhan Yesus sabar menanti. Kapan kamu balik, nak? Kapan kamu balik kepada Aku? Engkau sibuk dengan hidupmu, engkau sibuk dengan keinginanmu, engkau sibuk mengejar harga dirimu, engkau sibuk ingin dihargai oleh orang lain, engkau sibuk ingin menimbulkan citra yang baik buat orang, tapi engkau lupa bahwa Aku ingin menaruh kuk ke bahumu, supaya engkau mau menyerahkan diri kepadaku, kemudian belajar kepadaku. Setelah kita menyerahkan diri, ya, kemudian kita belajar bagaimana hidup seperti Tuhan Yesus, maka Dia dengan lemah lembut, sekali lagi, dengan lemah lembut dan rendah hati, Dia menemani kita, menopang kita lewat Roh Kudus-Nya, ya, mengarahkan hidup kita dalam perjalanan kita menuju kedewasaan rohani, sampai kita bisa hidup dalam perhentian itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, berhenti itu nggak gampang. Percaya saya, berhenti itu nggak gampang. Kita ini manusia yang full motion, penuh gerakan, penuh pikiran, penuh keinginan. Berhenti itu nggak gampang. Maka untuk bisa berhenti kita harus datang. Maka Tuhan Yesus menawarkan, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Datanglah kepadaku. Maka Aku akan tunjukkan apa itu perhentian. Kemudian, serahkan dirimu. Pikulah kuk yang kuberikan, yang kupasang. Serahkan dirimu. Ya. Dan belajar bagaimana Aku menghidupi perhentian itu. Itu Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Ya. Dunia ini fana kok, Bapak Ibu. Semua akan kita tinggalkan, ya. Masalahnya kita ini mau menuju kemana setelah kita mati, ya. Jangan sibuk mengejar keinginan sampai melupakan Tuhan. Apalagi hidup, ya, sudah tahu salah, masih mau mempertahankan kesalahannya. Sudah tahu salah, ditegur oleh Tuhan supaya bertobat, tapi tidak mau bertobat. Bahkan makin dalam hidup dalam dosa itu, apapun dosanya. Ya, jangan keraskan hati Bapak Ibu. Ini waktunya nggak lama. Ya, kita lihat dunia ini makin hari makin hancur nih. Pandemi ini membuat jadi nggak karu-karuan. Betul nggak? Berhenti, bertobat, kemudian belajar kepada Tuhan Yesus. Bagaimana hidup dalam perhentian itu? Ya, belajar kepada Tuhan Yesus tentu karena kita nggak bisa ketemu dengan Dia hari ini, ya. Lewat Alkitab, ya, sisihkan waktu, jangan sisakan,
Jangan sisakan. Sisihkan waktu untuk membaca Alkitab. Ya, sediakan waktu untuk baca Alkitab. Sediakan waktu untuk berdoa. Sediakan waktu untuk serius berpikir tentang Tuhan, tentang nasib kekal kita. Ya. Jadi jangan santai Bapak Ibu. Berhenti di sini, berhenti mengejar apa yang duniawi, kita mulai masuk kepada apa yang rohani. Dan saudara tahu betapa banyak orang Kristen yang ternyata hidupnya tidak rohani, termasuk saya. Ya, saya dulu juga sibuk mengejar keinginan. Percaya deh Bapak Ibu. Ya, semua orang punya keinginan, sibuk mengejar keinginan. Saya pun juga sama. Dan hari-hari ini saya sedang berproses. Saya baru mengerti apa itu artinya perhentian. Ya, baru ngerti, belum hidup di dalamnya, belum masuk Bapak Ibu, ini baru tahu nih perhentian itu kayak gini. Ya, nanti kita lanjutkan di belakang ya. Kita bahas dulu ayat yang berikutnya. Ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu nggak sih apa beban Tuhan? Pernah nggak kita tuh mempermasalahkan, memikirkan bebanmu apa sih Tuhan? Ya. Beban Tuhan Yesus adalah keselamatan kita, Bapak Ibu. Ya. Bebanku pun ringan. Bebanku pun ringan. Beban Tuhan Yesus adalah menyelamatkan manusia. Keselamatan bukan sekedar ini ya Bapak Ibu ya, masuk surga, terhindar dari neraka, bukan. Keselamatan itu usaha Tuhan mengembalikan manusia pada rancangan Allah yang semula. Nah, kenapa beban? Yang pertama karena ini usaha Tuhan. Ya, anugerah itu diberikan secara cuma-cuma, benar. Ya, ini usaha Tuhan. Dan akan menjadi berat kalau manusia itu tidak mau masuk ke dalam rancangan itu. Tidak mau masuk ke dalam rancangan keselamatan itu. Untuk dibentuk kembali menjadi manusia sesuai rancangan yang Allah buat dari semula. Ya. Ini berat. Jadi beban berat betul. Kenapa? Manusia nggak mau taat, manusia nggak mau masuk ke dalam proses keselamatan itu. Kita ambil sebagai contoh ya Bapak Ibu ya. Pada waktu orang Israel keluar dari Mesir, ya, dari angkatan yang keluar dari Mesir sekian juta orang itu, ya, yang masuk ke tanah Kanaan itu hanya 2 orang loh Bapak Ibu. Semua angkatan yang benar-benar ya, yang benar bukan yang lahir di padang gurun ya, bukan yang lahir di padang gurun. Jadi sekian juta orang keluar dari Mesir, yang benar-benar keluar bareng-bareng ini, golongan ini, yang masuk ke tanah Kanaan itu cuma 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb. Musa pun nggak masuk. Jadi Yosua dan Kaleb memimpin orang-orang Israel yang lahir di padang gurun, yang tidak pernah menikmati kenikmatan di Mesir, ya, yang dibesarkan di padang gurun, itu masuk ke tanah Kanaan. Sementara mereka yang keluar dari tanah Mesir, yang bersungut-sungut, yang nggak taat, yang ngomel terus sepanjang jalan, apa nggak ada tanah kuburan di Mesir? Musa, kok kami harus mati di padang gurun? Wah, kalau ingat ada anggur, kita nggak perlu minum air ini. Wah, macam-macam, minta daging lah, macam-macam. Ya, diberi daging, dimakan mentah-mentah. Wah, sampai ada tulah. Belum lagi peristiwa lembu emas. Banyak peristiwa yang menunjukkan betapa orang Israel yang keluar dari Mesir ini nggak taat, sehingga mereka harus mati di padang gurun seluruhnya. Jadi yang masuk ke tanah Kanaan itu adalah Yosua dan Kaleb plus mereka yang lahir di padang gurun. Itu tercatat di Alkitab. Kita harus belajar dari pengalaman hidup mereka. Ya. Pak, apa susah sih Pak untuk mengubah manusia dengan sejentikan jari Tuhan? Oh, Bapak Ibu saudara sekalian, percayalah, mengubah kita supaya menjadi seperti yang Tuhan mau itu semudah membalikkan telapak tangan. Dari tidak taat jadi taat, dari berdosa menjadi tidak dosa. Itu semudah membalikkan telapak tangan bagi Allah. Cuman masalahnya, ya,
Allah tidak bisa memaksa manusia karena manusia punya kehendak bebas. Maka ketaatan itu harus timbul dari diri kita sendiri. Ya. Makanya Tuhan Yesus memakai kata apa? Dan bebanku pun ringan. Kalau saudara mau dipasangi kuk, pikulah kuk yang kupasang, saudara mau dipasangin kuk itu, kemudian belajar kepada Tuhan Yesus, maka beban Tuhan Yesus itu ringan. Dan kuk itu ya, kuk yang kupasang itu, kuk itu apa ya, kalau Bapak Ibu cari aja di kuk itu modelnya seperti kayu yang apa, yang ada lingkarannya gini, kemudian untuk mengikat kerbau kalau membajak sawah. Kuk ini, kuk yang kupasang itu enak. Jadi di dalam proses saudara untuk mengikut jejak Tuhan Yesus itu, percayalah ya, berkat akan diberikan, janji Allah akan diwujudkan, ya, pemeliharaan Allah nyata sesuai dengan apa yang Allah mau, bukan sesuai yang kita mau, ya. Karena apa yang Allah mau belum tentu sama dengan yang kita mau. Rancanganku bukanlah rancanganmu, kata Tuhan, ya. Rancanganku bukan rancanganmu. Apa yang kau pandang roti itu ternyata batu buat Tuhan. Apa yang Tuhan beri, ini roti ya nak, itu bagi kita batu keras. Kita minta ikan, Tuhan beri ikan, tapi kita lihat itu apa? Ular. Jadi kita harus belajar apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Ya, maka berhenti, Bapak Ibu. Berhenti. Nggak sulit kok. Bagi Allah untuk mengubah orang Israel supaya mereka taat, nggak sulit. Jadi robot semua itu mereka. Tapi nyatanya Tuhan nggak ubah. Tuhan biarkan mereka hidup dalam kebebalan mereka sampai mereka binasa di padang gurun. Dan orang yang membuktikan ketaatan mereka sampai akhir yaitu cuma Joshua dan Kaleb. 12 orang pengintai. Yang 10 orang mengoyakkan jubahnya, mengatakan, kita nggak mungkin masuk, Pak Musa, nggak bisa masuk. Itu bangsa gede-gede, gila tuh. Memang tanahnya subur. Wah, maaf ya, mengoyakkan jubah itu Yosua dan Kaleb. Nggak bisa. Tuhan sudah janjikan tanah Kanaan untuk kita. Wah, itu. Ya. Kelihatannya sepele, Bapak Ibu. Tapi hati-hati, kalau kita tidak bisa menemukan perhentian itu dan belajar kepada Tuhan Yesus bagaimana kita hidup dalam perhentian itu sehingga kita mau diubah, taat berproses tanpa protes, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Jadi ketaatan itu harus datang dari diri sendiri, ya. Lemah lembut, kerendahan hati itu harus datang dari diri kita sendiri, ya. Ini sifat teladan yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada kita. Maka bebaskan diri kita dari segala keinginan agar kita bisa fokus membangun ketaatan kita dalam perjuangan agar serupa dengan Kristus. Ya. Perjuangan hidup kita ini bukan untuk memuaskan keinginan hidup makmurnya nyaman, enggak. Orang Kristen itu sebenarnya adalah orang percaya itu adalah orang-orang yang sebenarnya menderita. Kenapa menderita? Karena orang-orang ini harus hidup mengalahkan dagingnya supaya rohnya yang menguasai dia. Namanya juga manusia rohani, ya Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu, perjalanan iman orang percaya itu bukan soal bagaimana dia mengalami mujizat Tuhan setiap hari dalam hidupnya. Enggak. Jangan berhenti hanya di mujizat, Bapak Ibu. Betul, mujizat kita perlukan, betul kita butuhkan. Iya, mujizat masih ada sampai hari ini, saya percaya. Dan Bapak, Ibu perlu tahu, saya pun mengalami banyak mujizat dalam hidup saya. Ya, kita nafas ini aja sudah mujizat loh Bapak Ibu. Anda bangun pagi nggak sakit, Anda tidur tidak dijatuhi pesawat itu, ya. Ada loh orang yang lagi tidur baik-baik gitu ya, tiba-tiba rumahnya ditimpa pesawat, ya. Atau tiba-tiba rumahnya hanyut yang di Palu tuh.
pada waktu bencana itu yang tanah bergerak itu, saya punya seorang kenalan di Palu yang rumahnya dari 3 lantai ambles jadi cuma 1 lantai. Jadi yang 2 lantai itu terhisap ke dalam tanah, ambles. Untung mereka sekeluarga bisa selamat. Ya. Untuk keluar dari lingkungan rumah mereka itu mereka harus melangkah dari atap ke atap, karena jalan sudah nggak ada. Jadi rumah itu bisa berjalan begitu rupa. Ini saksi mata yang ngomong sama saya. Itu rumah 3 lantai, tinggal 1 lantai Bapak Ibu, karena yang 2 lantai itu ambles ke bawah. Wah, bisa dibayangkan ya Bapak Ibu ngerinya. Belum lagi pada waktu dia pindah keluar dari lokasi itu, mereka harus melewati kebakaran. Belum lagi anaknya yang besar, yang cewek itu pada waktu terjadi gempa itu lemarinya jatuh dan menimpa kepalanya sampai sobek. Ya. Waduh, saya nggak bisa bayangkan kengerian yang mereka alami, Bapak Ibu. Ya. Jadi mujizat itu Tuhan berikan pada kita setiap saat, ya, untuk membuktikan betapa Dia berkuasa. Nah, setelah kita datang, jangan berhenti hanya di mujizat, Bapak Ibu, ya, karena setelah kita datang, kita akan diminta untuk belajar tadi, ya, belajar tadi, Bapak Ibu, ya, pikulah kuk yang kupasang. Ada perhentian yang berupa mujizat, ada. Orang yang sakit sembuh, orang yang mengalami kebangkrutan, kemudian Tuhan buka jalan sehingga dia bisa bangkit. Bisa. Saya tahu kesaksian orang-orang yang mengalami hal seperti itu. Tapi jangan berhenti di situ. Ayat berikutnya Tuhan mengatakan, pikulah kuk yang kupasang, ikatkan dirimu kepadaku. Kamu sudah mendapatkan perhentian toh, masalahmu selesai kan? Keinginanmu terwujudkan, sampai batas tertentu terwujudkan. Nah, sekarang ayo datang. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku bagaimana hidup dalam perhentian itu. Ya, jadi perjalanan iman seseorang orang percaya itu bukan soal bagaimana dia mengalami mujizat Tuhan dalam hidupnya, tetapi bagaimana terjadi perubahan dari manusia yang berkodrat dosa menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Ini beban Tuhan Yesus yang katanya berat tadi, yang jadi ringan kalau kita ikut mikul kuk itu, ringan, dan bebanku pun ringan. Ini bicara soal ini, perubahan dari manusia yang berkodrat dosa menjadi manusia ilahi. Ini perlu dijabarkan lagi Bapak Ibu ya, nanti lain kali. Jadi orang percaya itu memiliki satu tujuan, yaitu hidup menurut kehendak Bapa dengan melihat teladan Tuhan Yesus. Sempurna dan kudus seperti Bapa itu bukan soal menyamai Bapa, tapi kita hidup dalam ketaatan seturut kehendaknya, sebagaimana Tuhan Yesus taat. Saya ulang ya, orang percaya itu memiliki satu tujuan, yaitu hidup menurut kehendak Bapa dengan melihat teladan Tuhan Yesus. Sempurna dan kudus seperti Bapa itu bukan soal jadi Allah gitu, bukan, tetapi hidup seturut kehendaknya, sebagaimana yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup orang percaya itu seharusnya hidup yang simpel. Kenapa simpel? Ya karena memiliki satu keinginan, satu tujuan, yaitu menyenangkan hati Bapa. Sesuai teladan Tuhan Yesus yang saya bilang tadi. Ya, seperti juga Tuhan Yesus yang punya hanya satu keinginan. Ya, kita buka ayat terakhir Bapak Ibu sebagai penutup. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku, atau dalam kata lain, terjemahan lain, rezekiku, ya, ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saya ulang ya, Yohanes 4 ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bapak Ibu, saudara sekalian, percayakah Bapak Ibu bahwa kita sendiri juga orang-orang yang diutus oleh Tuhan sebagai kepanjangan tangan dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus, dan melalui karya Roh Kudus untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Jadi kalau saudara sibuk dengan keinginan dan
kepuasan diri saudara, saudara nggak sempat mikir jiwa-jiwa, nggak sempat. Percaya saya. Ya. Jadi pekerjaan kita itu, hidup kita tuh simpel karena kita punya satu tujuan, dan itu tujuan ini harus jelas, menjadi pokok pandang, menjadi sudut pandang yang paling jelas bahwa untuk tujuan itulah kita hidup, yaitu melakukan kehendak Dia, mengutus aku, ya, mengutus kita semua dan menyelesaikan pekerjaannya. Gimana caranya, Pak? Lihat gaya hidup Tuhan Yesus. Baca Alkitab, pelajari, sungguh-sungguh kenali Dia, Bapak Ibu. Kita nggak bisa hidup dalam teladan Tuhan Yesus apalagi melakukan kehendak Bapa. Ingat loh, Matius 7, 21, 23 mengatakan, mereka yang masuk dalam surga adalah mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Nggak ada syarat lain, Bapak Ibu. Nggak ada syarat lain, yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Ya, Bapak Ibu, sesimpel itu loh harusnya hidup orang percaya. Tapi untuk bisa mencapai kesederhanaan simpel ini, wah, nggak gampang. Yang paling susah itu adalah melepaskan ego kita. Ya, maka kita harus lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut dan rendah hati. Jangan keraskan hatimu. Jangan hidup, nah ini hidupku Tuhan, aku mau hidup suka-sukaku. Oh ya, binasa kamu. Biar salah Tuhan, enggak apa-apa, yang penting aku seneng. Oh ya, binasa kamu. Biar orang lain mau nilai apa, yang penting aku sukanya begini. Oke, silahkan, binasa kamu. Bukan soal bagaimana orang lain menilai saudara. Bukan soal bagaimana orang lain menilai kita, enggak. Bagaimana Tuhan menilai kita. Itu yang harus kita pikirkan. Bagaimana Tuhan menilai kita? Sesuai kehendaknya belum? Kalau karaktermu itu karakter iblis, ya semua karakter yang di luar kehendak Bapa itu karakter yang sesuai dengan yang satunya pokoknya. Ya, karakter yang satunya bukan Allah Bapa yang di surga, tapi Lucifer dan teman-temannya, duniawi, fana. Senang, silahkan. Tapi jangan sampai saudara lupa bahwa saudara hidup hari ini. Apa yang saudara jalani hari ini menentukan nasib kekal saudara, dimuliakan atau binasa. Jadilah orang Kristen yang simpel, Bapak Ibu, orang percaya yang simpel, ya, sederhana sekali, ya, punya satu tujuan dalam hidupmu, yaitu melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, ajari kami bagaimana hidup dalam perhentian itu, supaya kami menjadi orang Kristen yang simpel, yang sederhana, hanya memiliki satu tujuan, yaitu melakukan kehendak-Mu dan menyelesaikan pekerjaan-Mu. Pimpin setiap langkah kami, Bapa, agar kami semakin hari menjadi semakin seperti Kristus, satu-satunya pribadi yang sudah membuktikan bagaimana Dia hidup berkenan kepadamu. Ajari kami juga supaya kami bisa hidup berkenan kepadamu, ya Bapa, sebagaimana teladan yang Tuhan Yesus tunjukkan. Biarlah perjalanan iman kami adalah perjalanan membentuk karakter ilahi dalam hidup kami, dan kami didewasakan oleh apa yang kami terima dan kami jalani dalam hidup ini supaya sampai menuju kepada kemuliaan kekal. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pimpin kami, setiap langkah kami akan menjadi kemuliaan bagi-Mu dan kami berkenan kepadamu. Di dalam kesederhanaan kami, Bapa, kami mau taat Engkau bentuk. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu saat ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Gembala Sidang dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pastor Robi Herianto. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini tetap menguatkan kita untuk semakin serupa dengan Kristus. Jangan lupa Papa Mama, setelah ibadah ini, Aba Kids Online di channel Ada Jawaban TV. Adik-adik semua, ayo ikut gabung supaya kita tetap cinta sama Tuhan walaupun dalam keadaan ibadah online ya. TDG, setiap hari Sabtu jam 7 malam, teman-teman dapat beribadah bersama di Zoom
Dan informasi linknya dapat teman-teman ikuti di aplikasi atau di WhatsApp atau di Instagram TDJ. Demikianlah pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat memberikan persembahan di nomor account yang ada di bawah ini. Sampai berjumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya busuk sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya busuk sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal Baiklah Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, kita mengucap syukur pada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama, kita menaikkan doa permohonan untuk berkat Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas kebaikan Tuhan, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, seluruh keluarga dimanapun kami berada. Di masa yang sulit, masa penuh yang kesesakan ini Tuhan, kami tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kekuatan-Mu, penyertaan Tuhan atas kehidupan kami, seluruh keluarga. Kami dilindungi, kami dijauhkan dari segala yang jahat, dari mara bahaya dan celaka, dan juga penularan virus-virus penyakit. Kami percaya perlindungan Tuhan sempurna atas kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan syukur kami kepadamu, sebab kami tahu Tuhan,
dari Tuhan sajalah letak pertolongan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumi, hasil ternakmu, diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat atasmu dalam lumbungmu, dalam segala usahamu, memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Tuhan menetapkan engkau menjadi umat-Nya yang kudus, dan seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka semua berkat-berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari kita bersama-sama mengucap syukur, kita mengangkat tangan, kita menerima berkat yaitu damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi, kasih setia, kebaikan, kemurahan dan anugerah dari Tuhan Yesus di dalam persekutuan oleh kuasa Roh Kudus yang menolong kita, menuntun langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya boleh berkata haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua saudara. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas bersama dengan keluarga masing-masing di rumah. God bless you.